Kami melihat bahwa jamaah melunasi BP untuk tahun ini sebesar 49.812.700,26 atau 55,3%, dan nilai manfaat yang akan digunakan adalah 40.237.937 atau 44,7%. Bagaimana nasib mereka yang telah melunasi tahun lalu tapi tidak bisa berangkat? Apakah sekarang dikenakan biaya yang sama besarnya dengan tahun ini, sementara mereka melunasi pada tahun 2022? Biaya haji 2023 diusulkan 69 juta rupiah. Jemaah yang lunas harus bayar tambahan, jika tidak ini yang terjadi. Kalau kita tidak jelaskan dengan terang benderang, ini akan timbul kegaduhan baru, Pak Kepala BPKH. Namanya lunas, ya kalau diminta lagi berarti kan belum lunas jatuhnya. Jadi ini menurut saya penting dibedah betul, apakah yang lunas tunda tahun 2020 dan seterusnya itu masih dibebankan nggak dengan penambahan biaya? Ya, ini pertanyaan mendasar Pak di tengah-tengah masyarakat. Saya ada ditelepon tadi dari Dapil, itu pertanyaan mendasar termasuk tempat-tempat lain. Nah, kalau misalkan disamaratakan, ya sebenarnya tidak adil juga Pak Ketua Panja. Masa lunas tapi dimintain lagi gitu loh ya. Biaya haji 2023 diusulkan sebesar 69,1 juta rupiah, lebih tinggi dari biaya tahun lalu yang hanya sebesar 39,8 juta rupiah. Lantas bagaimana jika sudah lunas? Apa harus bayar tambahan biaya lagi untuk haji 2023? Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau PHU Kemenak yakni Hilman Latif menjelaskan soal kenaikan biaya haji 2023. Hilman menyebut banyak yang sudah melunasi biaya haji dari sebelum 2020. Bahkan banyak jemaah lunas bayar haji sampai tahun 2022. Hilman juga menyebut untuk biaya haji 2023 yang diusulkan naik bagi jemaah bakal ada penyesuaian. Entah itu nanti bakal dibebankan kepada jemaah untuk bayar atau tidak, pihaknya masih mendiskusikannya. Termasuk, kata dia, soal nilai besaran tambahan biaya tersebut jika dibebankan kepada jemaah. Masih menunggu diskusi lanjutan dengan pihak DPR RI. Kami sampaikan ke jemaah, ada pembiayaan yang baru. Sesuai dengan bodi anggaran kita ajukan bersama di DPR. Dan kita menggunakan prinsip biaya haji berkeadilan dan berkelanjutan, kata Hilmar saat dihubungi. Kita ingin agar kita ini bisa berangkatkan jemaah haji sampai 10-15 tahun ke depan. Bukan hanya besok, ini skenario yang kita bangun, ujar Hilman. Ia lantas menyebut usulan biaya haji 2023 naik dibandingkan tahun lalu karena pemerintah ingin agar ada sistem berkelanjutan dari haji di Indonesia. Selain itu nantinya pemerintah buka pilihan untuk tambahan biaya haji 2023 yang besaran nilainya masih terus digodok, serta bakal didiskusikan bersama sejumlah pihak. Ia lantas mengingatkan jika Presiden jor-joran subsidi dana haji misalnya, ditakutkan berimbas pada haji di tahun-tahun yang mendatang. Jangan besar pasar daripada tiang. Daripada kita jor-joran sekarang, lalu 5 tahun lagi tak bisa berangkat. Bagaimana? Ini kan harus kita pikirkan, ujarnya. Jadi prinsipnya itu adalah harus lunas tunda kemarin, rumuskan dengan BPKH untuk proporsinya, ujar dia. Ia juga menyebut nanti akan dijabarkan soal berapa nilai besaran yang harus ditambah oleh jemaah terkait biaya haji 2023. Apakah ada tambahan dari nilai manfaat? Apakah mungkin ada tambahan beberapa persen saja? Ucapnya. Sebelumnya seperti yang diberitakan, Menteri Agama Yakut Halil Kumas atau Menak Yakut mengungkapkan alasan kenapa biaya perjalanan ibadah haji atau BP 2023 bisa membengkak menjadi 69,1 juta rupiah. Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip berkeadilan dan keberlangsungan dana haji. Formula ini juga telah melalui proses kajian, ujar Menak Yakut dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta.
Menakekut menyebut usulan dari pemerintah terkait biaya haji itu logis. Itu usulan pemerintah. Menurut kami itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu ya dengan komposisi seperti itu, ujarnya. Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30%, sementara yang 70% menjadi tanggung jawab jemaah, tuturnya. Berikut adalah rincian BP untuk biaya haji 2023 yang dibebankan kepada para jemaah seperti yang diusulkan oleh pemerintah. Biaya penerbangan atau embarkasi Arab Saudi sebesar 33,9 juta rupiah. Akomodasi di Mekah 18,7 juta rupiah. Akomodasi di Madinah 5,6 juta rupiah. Biaya hidup atau living cost sebesar 4.080.000 rupiah. Visa sebesar 1,2 juta rupiah dan paket layanan masyair sebesar 5,5 juta rupiah. Anggota Komisi 8 DPR dari Partai Gerindra, Abdul Wahid menyoroti markup anggaran haji yang mengalami pembengkakan di sejumlah titik, mulai dari anggaran untuk bus sholawat, gelang haji hingga biaya hotel. Abdul Wahid mengungkapkan sejumlah fakta terkait penggelembungan biaya haji yang dinilainya tak wajar. Salah satunya ia meminta agar biaya bus sholawat untuk jemaah haji ditiadakan alias digratiskan. Hal itu bisa menghemat biaya hingga 1 miliar rupiah. Ini efisiensi, Pak. Ini kalau dikurangi kayak gini, kalau bus sholawat nggak ada, 1 miliar rupiah hilang. Kata Abdul Wahid dalam rapat dengar pendapat Komisi 8 DPR dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak RI 8 Februari 2023. Selain biaya bus sholawat, Abdul Wahid juga membongkar penggelembungan anggaran pada pelayanan dan pengantaran stiker sebesar 800 juta rupiah. Biaya untuk wrapping atau membungkus kursi roda jemaah sebesar 270 juta rupiah. Pemeliharaan kendaraan di kantor misi atau Wisma Haji 6 miliar rupiah. Biaya haji yang ditetapkan oleh Kementerian Agama atau Kemenak juga lebih mahal dari biaya rata-rata hotel yang hanya 3.200 sampai 3.500 rial menjadi 4.600 rial. Bahkan yang paling mencolok ialah biaya gelang haji. Biaya gelang haji dibanderol hingga Rp30.000 per gelang. Gelang produksi di Jepara itu bahkan memiliki harga yang jauh lebih murah, hanya Rp5.000 saja, dengan biaya arsiran gelang Rp5.000. Jika jemaah haji berjumlah 221.000 orang, maka jumlah uang yang dikeluarkan untuk biaya gelang yang mencapai Rp30.000 ditambah Rp5.000, lalu dikalikan 221.000 orang, kurang lebih bisa mencapai 7 miliar rupiah. Mohon dikoreksi ini tendernya. Vendornya siapa? Orang Kemenak sendiri atau siapa? Jadi Pak Dirjen, ini tolong ya, angka-angka ini Pak, tegas.